Kita melihat Pak Anies itu seperti Soekarno modern gitu ya. Oke. Jadi Soekarno yang jauh lebih modern daripada Soekarno yang dulu. Soekarno yang punya keberanian, Soekarno yang punya aktualisasi yang baik, kata-katanya tertata dengan baik, mampu membuat orang tergerak gitu, mampu membuat orang semangat, kemudian punya reputasi yang baik di dunia internasional. Itu kelihatan di Pak Anies ini. Jadi kita melihat Pak Anies itu seperti Soekarno di zaman milenial sekarang gitu. Kemudian kita melihat ada sisi-sisi yang Pak Anies memang sangat tegas. Seperti Pak Soeharto yang tegas itu ada dalam diri Pak Anies. Jadi dalam membuat kebijakan Pak Anies tegas, tidak ada kong kali kong, tidak ada macam-macam. Kalau ada kong kali kongnya Pak Anies sudah jadi masalah secara hukum ya, karena memang dicari-cari. Dan ini kita melihat bahwa ada kemampuan diplomatik yang sangat baik seperti Pak Soekarno dulu punyai, kemampuan diplomatik sehingga Indonesia itu disegani di luar negeri. Jadi Indonesia ini kan disegani di zaman-zaman Presiden Jokowi, kemudian di zaman Presiden Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian di zaman Pak SBY, ya cukup disegani untuk itu. Sehingga kita melihat bahwa Pak Anies ini memang sangat bisa diharapkan untuk membangun kekuatan di dalam negeri, kemudian juga dia punya kemampuan untuk membuat bangsa ini terhormat di luar negeri. Oke. Itu terlihat di Pak Anies, dan kita kan sudah lihat ketika beliau jadi gubernur itu seolah-olah seperti seorang presiden gitu, yang disambangi sama orang-orang dari luar negeri. Tidak banyak gubernur yang diperlakukan sama dengan Pak Anies. Dan ini blok-blok itu mengunjungi Pak Anies ketika beliau jadi gubernur. Dan ini ya kita tidak menemukan di gubernur-gubernur lain di Indonesia seperti Pak Anies diperlakukan oleh orang-orang dari luar negeri. Kemudian kita juga melihat sebenarnya ada di Indonesia ini kan ada periodisasi 20 tahunan nih. 20 tahunan. Jadi mulai dari kebangkitan Indonesia, kebangkitan nasional 1908, kemudian 1928 Sumpah Pemuda, kemudian 45 kita merdeka, kemudian ada perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, dan seterusnya. Dan kita menemukan momentum sekarang ini adalah momentum 20 tahun Indonesia. Kemudian kita melihat ada keinginan bangsa ini untuk bisa punya reputasi bagus di dunia internasional, karena bangsa ini sebenarnya bangsa yang besar. Bangsa yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk bangsa dan negara ini. Oke. Nah, kita tadi sudah